Tidak terima mobilnya diangkut petugas suku dinas perhubungan dan transportasi Jakarta Pusat. Seorang pria nekat membakar mobilnya di Paseban, Jakarta Pusat. Pria tersebut diketahui kerap memarkir mobilnya di pinggir jalan. Mamat, warga Senen, Jakarta Pusat, membakar mobil minibus miliknya sendiri saat petugas dinas perhubungan Jakarta Pusat hendak menderek mobilnya yang diparkir di pinggir jalan Paseban Raya. Dalam operasi penindakan parkir liar Jumat siang, Dinas Perhubungan menyatakan mobil pelaku yang diparkir di pinggir jalan mengganggu arus lalu lintas. Setelah berhasil memadamkan api, petugas Dishub lantas memindahkan mobil tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat. Tahu saya nggak ngerti. Dan sudah ada Harlem Simanjuntak, Kasih Ops Sudin Perhubungan Jakarta Pusat lewat sambungan telepon. Pak Harlem, apa yang sebenarnya terjadi tadi siang? Jadi biasa rutin kegiatan kita penegakan hukum, melakukan penderekan. Kebetulan lokasi yang kita tuju adalah Jalan Paseban Raya di Jakarta Pusat. Lalu saat penderekan itu apa yang terjadi? Lanjut, kita di sana sudah ada beberapa kendaraan dan sudah kita lakukan penderekan kepada 3 kendaraan, sudah ditarik. Lanjut, ini kendaraan yang keempat kita lakukan penderekan sehingga yang pemilik kendaraan tidak menerima mobilnya diderek sehingga dia melakukan aksi pembakaran mobilnya sendiri. Walaupun dia melakukan itu tetap kita derek, tapi dalam posisi sudah terbakar sehingga kita memberhentikan derek kita, lanjut kita panggil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Ada perlawanan begitu ya Pak ya, sebelum mobilnya akhirnya kemudian diderek. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin dia akhirnya membakar mobilnya sendiri? Apakah dia sudah menyiapkan peralatan untuk membakar mobilnya itu, Pak? Jadi pada saat dilakukan penderekan, sudah ada memang adu bicara sama yang punya kendaraan, saya tidak diderek. Tapi kan penderekan untuk semua pelanggar lalu lintas. Tapi dia langsung melakukan pembakaran dengan awak, membakar tisu, kaos kaki, dengan bantal yang ada di mobilnya. Oh, jadi kemudian dia bakar semua barang yang ada di mobilnya, lalu kemudian api itu menyulut dan akhirnya membuat seluruh mobil terbakar. Demikian, dengan dibakarnya itu dimasukkan bantal ke dalam mobilnya, sehingga mobilnya terbakar keseluruhan. Tapi kemudian tetap diderek juga begitu ya, Pak Harlem? Tidak, jadi pada saat sudah kebakar kita langsung berhenti di lokasi itu sampai kita menunggu pembakaran sampai kemudian baru pada api sudah polisi melakukan api di lokasi. Baik, Pak Harlem, disebutkan bahwa pelaku ini sudah sering memarkirkan mobilnya di Jalan Paseban Raya. Apakah ini kemudian diketahui oleh Dinas Perhubungan? Betul, jadi lokasi ini sebetulnya sudah sering dan kontinu melakukan penegakan hukum, sehingga kita merasa masyarakat di situ sudah paham betul bahwa di situ tidak boleh ada parkir liar, baik atas trotoar ataupun di badan jalan. Ternyata kita tadi lingkar, tetap ada, ya kita lakukan penegakan hukum. Pertanyaannya kemudian, apa yang akhirnya memicu pelaku tersebut? Apakah kemudian bisa disebutkan, Pak, identitas dari yang membakar mobilnya sendiri? Jadi dari data kelurahan Paseban bahwa itu bernama Mamat, lanjut dia juga tempat tinggal di lokasi di wilayah itu. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Mamat ini? Mengapa kemudian dia begitu nekat akhirnya membakar mobilnya sendiri? Informasi dari belum masih dilakukan penyelidikan karena tadi ke rumah si saudara yang membakar ini tidak ada di bukan penyelidikan kembali. Baik, mohon maaf Pak Harlem, bisa diulangi kembali karena suara Anda terputus-putus, mungkin karena memang jaringan yang tidak begitu baik. Jadi pelaku pembakar mobil sendiri belum diamankan karena memang pada saat polisi ke rumahnya dia tidak ada di rumahnya, sehingga mungkin nanti polisi akan melakukan penyelidikan kembali terhadap orangnya, demikian. Baik, artinya Mamat saat ini belum ditemukan, begitu ya Pak ya? Informasi yang kita dapat belum. Baik, tapi mobilnya kemudian sudah diderek, tapi karena terus terbakar akhirnya berhenti, begitu ya Pak ya? Ya, jadi kalau mobil kerangkanya sudah kita amankan di Satuan Lantas Jakarta Pusat di Lapangan Banteng. Baik, lalu apa langkah selanjutnya dari Dishub sendiri?
atas peristiwa ini? Kalau kita khusus dari penegakan hukum, kita akan tetap melakukan penegakan hukum bagi si pelanggar lalu lintas. Lanjut untuk masyarakat, kita berharap masyarakat silakan tertib berlalu lintas, jangan parkir sembarangan di badan jalan atau trotoar. Tapi peristiwa pembakaran mobil sendiri ini baru pertama kali terjadi, begitu kan ya Pak Harlem? Betul, baru ini kejadiannya. Kita juga tidak punya prediksi akan terjadi seperti ini, tetapi ya ini adanya, ya udah kita lihat seperti ini, ya sudah kita, namun tetap penegakan hukum bagi si pelanggar akan tetap dilakukan. Baik, tapi apakah kemudian ada evaluasi, mungkin cara petugas yang berada di lapangan melakukan penertiban ini, apakah kemudian itu akan dievaluasi, mengingat akhirnya menimbulkan seseorang membakar mobilnya sendiri begitu? Mungkin kalau memang hal yang perlu dievaluasi dalam hal petugasnya, dalam hal bagaimana cara melakukan penegakan hukum akan kita evaluasi. Tapi sudah diketahui apa yang kemudian, apakah ada kata-kata atau kalimat apa yang kemudian memicu Mamat ini membakar mobilnya sendiri? Kalau situasi pada saat itu tidak. Jadi memang murni bahwa dia melakukan pelanggaran, parkir di mengganggu jalan, parkir sembarangan sehingga lakukan penegakan hukum, tapi dia melakukan hal yang seperti itu. Jadi tidak ada. Artinya tidak begitu ribut lah. Artinya karena sudah biasa. Kita tidak pernah berpikir dia melakukan itu, tapi kok tiba-tiba dia melakukan itu. Baiklah kalau begitu, Pak Harlem Simanjuntak, Kasih Ops Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Terima kasih atas waktunya. Ya, Bukan Kasih Ops, izin koreksi. Ya, silakan. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Baik, Pak Harlem Simanjuntak, terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia Newsroom.